Dan kami buka bersama, kita buka bersama ya Bapak, kita saksikan. Ini indikatornya, isu perempuan dan anak. Dan untuk pertanyaan ini, kami persilahkan calon gubernur nomor urut 4 untuk bertanya kepada calon gubernur nomor urut 1 sesuai dengan tema atau subtema yang saya bacakan tadi. Waktu Anda 30 detik dimulai sejak berbicara. Pak Kiai yang saya hormati, salah satu problem di Jawa Barat adalah banyaknya anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah menurut kaidah Undang-Undang Pokok Pernikahan, tetapi lahir juga dari pernikahan ke pernikahan yang menurut kaidah agama dianggap menjadi halal, sehingga mereka mengalami problem. Yang pertama adalah keterakuan dirinya terhadap bapaknya, yang kedua akses terhadap masa depannya, apalagi ketika bapaknya meninggalkan ibunya atau bercerai tanpa berdasar Undang Pokok Perkawinan. Baik, terima kasih. Berikutnya kami persilakan calon gubernur nomor urut 1 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak Anda berbicara. Di dalam masalah keluarga adalah hal yang sangat penting. Ketika keluarga itu ada orang tua, ada bapak, ada ibu, itu merupakan fundamental yang sangat kuat di dalam rangka membina masyarakat, terutama anak-anak didiknya. Terjadinya ada penyimpangan di dalam keluarga, termasuk di dalam bagaimana terjadi adanya anak haram, apa yang disampaikan oleh Kang Deddy tadi adalah merupakan pengawasan yang dilakukan oleh keluarga kurang begitu harmonis sehingga terjadi penyimpangan yang terjadi. Oleh sebab itu khawatir ketika kita membiarkan persoalan-persoalan seperti ini akan terjadi di mana-mana. Oleh sebab itu, baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya saya persilahkan kepada Cagup nomor urut 4 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 1. Waktu Anda 45 detik, silakan. Peristiwa pada anak-anak yang terlahir bukan dari pernikahan yang sah itu menimbulkan derita yang panjang, perhatian dalam jangka pendek, dan hak sebagai anak terhadap ayahnya dalam jangka panjang. Yang menjadi problem adalah banyak sekali di desa-desa masih dilakukan oleh para tokoh atau orang tua yang menikahkan anaknya tanpa surat nikah yang memadai. Untuk itu diperlukan sanksi yang diberikan oleh negara pada mereka yang melakukan pernikahan bertentangan dengan Undang-Undang Pokok Perkawinan. Karena kalau ini dibiarkan berlanjut, ini adalah ancaman bagi masa depan anak-anak Jawa Barat. Terima kasih. Baik, cukup Bapak? Baik, terima kasih. Kita atur ulang waktunya. Berikutnya kami beri kesempatan untuk calon gubernur nomor urut 1 menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. berangkat dari firman Allah, wal yahsalladzina la taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Kita mencoba untuk mengkaji bagaimana sebuah keluarga ketika tidak memperhatikan keturunannya. Sehingga dari Al-Quran itu yang disebutkan bagaimana harus kita merasa rugi dan sekaligus khawatir terhadap anak-anak cucu kita yang akan ke depan tetapi tidak memperoleh perhatian yang khusus dari keluarganya, sehingga dari aspek pendidikannya, dari aspek kesehatannya, dan juga aspek-aspek yang lain, sehingga mereka akan tumbuh dan berkembang tidak dalam sesuatu yang pengawasan yang utuh, sehingga apa yang kita lakukan harus menjadi sesuatu yang waktu habis, kita terima semua. kasih. Berikutnya kami persilakan untuk calon gubernur nomor urut 1 untuk mengambil indikator kembali dari wadah kaca, silakan diambil. Dan setelah mengambil, indikator itu diberikan kepada moderator yang berisi subtema untuk pertanyaan yang nanti akan diberikan kepada cagup nomor urut 3. Baik, silakan kembali ke tempat Bapak. Ya, baik. masih silakan. Silakan kembali Pak. Saya akan membacakan subtema yang sudah dipilih. Kita akan perlihatkan terlebih dahulu. Ini dia subtema yang dipilih oleh calon gubernur nomor urut 1. Diperlihatkan juga kepada calon gubernur. Yakni kemiskinan dan pengangguran. Baik. Saya persilakan kepada cagup nomor urut 1 bertanya kepada cagup nomor urut 3 sesuai dengan tema yang tadi saya bacakan.
Waktu Anda bertanya 30 detik dihitung saat Anda mulai berbicara. Silakan Pak. Musuh kita adalah 3. Pertama adalah kemiskinan, yang kedua adalah kebodohan, yang ketiga adalah pengangguran. Yang saya ingin tanyakan kepada nomor 2, bagaimana cara mengatasi nomor 3, mohon maaf, untuk mengatasi permasalahan-permasalahan tersebut sehingga di Jawa Barat terjadi adanya perbaikan sehingga penurunan apa yang disebut kemiskinan dan juga pengangguran. Baik, terima kasih waktu habis. Berikutnya kami persilakan Cagup nomor urut 3 untuk menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dihitung saat berbicara. Terima kasih. Pasangan urut ASIH nomor 3 memiliki 3 program unggulan untuk mengatasi masalah pengangguran. Yang pertama adalah 1 desa, 1 industri. Ini akan kita kembangkan dan kita insya Allah akan kolaborasi dengan para kepala desa. Yang kedua, Jawa Barat juga banyak orang-orang yang memiliki keunggulan SDM. Oleh karena itu, kita akan linkkan dengan berbagai kebutuhan di tingkat dunia untuk mengirimkan labor skill labor ke berbagai negara. Yang ketiga, tentu berbagai persoalan terkendala karena masalah biaya. Itulah perlunya kredit ASIH rakyat. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, saya akan beri kesempatan Cagup nomor urut 1 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 3. Waktu Anda 45 detik dimulai saat Anda mulai berbicara. Pada dasarnya kami setuju apa yang disampaikan oleh Cagup nomor 3 bahwa kita tentu harus mengutamakan pelayanan-pelayanan publik terutama kepada masyarakat yang miskin dan juga pengangguran. Sehingga kami ingin membahagiakan para buruh, para petani, nelayan dan para pelaku UKMK sehingga mereka akan mendapatkan perhatian yang khusus dari pemerintah. Dengan apa? Pertama dengan 1 juta lapangan kerja, yang kedua kartu wirausaha, yang ketiga dengan 50.000 peluang usaha baru untuk ibu rumah tangga. Dengan demikian langkah-langkah dan komitmen yang kami lakukan sehingga bisa mengurangi kemiskinan dan pengangguran di Jawa Barat. Waktu habis. Berikutnya kami beri kesempatan Cagup nomor urut 3 menanggapi kembali jawaban Cagup nomor urut 1 dalam waktu 45 detik dimulai saat menjawab. Terima kasih atas kesepakatan dari Cagup pasangan nomor urut 1. Ini membuktikan bahwasanya kunci sukses untuk 3 program unggulan tadi adalah pada kolaborasi dan kebersamaan di antara kita. Itulah perlunya kita harus silih asih, silih asa, silih asuh berjalan terus. Nah, oleh karena itu kolaborasi harus dilakukan. Baik kolaborasi antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat, pemerintah provinsi dengan pemerintah kota kabupaten, pemerintah provinsi dengan dunia usaha, bahkan pemerintah provinsi dengan seluruh stakeholder yang ada di Jawa Barat. Sehingga program ini akan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Baik. Selanjutnya saya persilakan kepada calon gubernur nomor urut 2 untuk mengambil indikator dari wadah kaca. Nanti akan bertanya kepada Cagup nomor urut 4. Silakan diambil dan indikatornya harus diambil lebih dalam lagi. Ya, dibuka nanti saja dibukanya, diserahkan kepada moderator terlebih dahulu. Baik, silakan kembali ke tempat. Kita akan buka bersama, Bapak-bapak mohon disaksikan dan juga hadirin, reformasi birokrasi yang berkelanjutan. Langsung saja kami persilakan Cagup nomor urut 2 bertanya kepada Cagup nomor urut 4 sesuai dengan subtema tadi dalam waktu 30 detik dimulai saat Anda berbicara. Pak Dedi, kawan saya, reformasi birokrasi tentu menjadi persoalan yang sangat penting. Kita selalu menggembor-gemborkan reformasi birokrasi. Tetapi ketimpangan, tetapi persoalan, pelayanan, dan sebagainya tetap menjadi kendala. Pertanyaan saya adalah, apa penyebabnya dan langkah saudara akan seperti apa? Sekalian. Baik, nanti dulu, ditahan dulu. Baik, berikutnya kami persilahkan calon gubernur nomor urut 4 menjawab pertanyaan dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara.
Reformasi birokrasi itu dibagi dua. Yang pertama adalah penataan birokrat agar birokrat ini berbasis produksi. Berbasis produksi adalah seluruh digit anggaran yang dikelola oleh birokrat itu harus melahirkan output, outcome, dan benefit bagi kepentingan publik. Sehingga birokrasi harus dibangun secara ramping, tidak menghabiskan anggaran negara hanya untuk kepentingan birokrasi. Yang kedua adalah reformasi fiskal, di mana anggaran negara difokuskan untuk kepentingan publik yang real, bukan lagi anggaran yang bersifat melangit. Sehingga kita harus mengurangi berbagai belanja yang hanya dibelanjakan oleh birokrasi. Untuk itu kedua hal ini bisa berjalan dengan efektif manakala pemimpinnya memiliki keberanian untuk melakukan kebijakan-kebijakan teknis dan politis. Baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Selanjutnya giliran Cagup nomor urut 2 untuk menanggapi jawaban Cagup nomor urut 4. Waktu Anda 45 detik dimulai saat berbicara. Reformasi birokrasi sesungguhnya adalah mengembalikan fundamen ASN sebagai pelayan, sebagai hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat, sehingga akses masyarakat menjadi mudah dan kesejahteraan masyarakat akan terbatai dengan baik. Bapak sekalian, tentu banyak yang bisa kita lakukan. Yang pertama tentu memberikan tunjangan yang baik pada ASN. Yang kedua adalah bagaimana membuat sistem pelayanan yang tidak ketemu satu sama lain tapi menggunakan teknologi. Sehingga apapun yang terjadi tidak akan terjadi. Itulah kuncinya adalah tetap sama seperti pada kuncinya di leadership, kepemimpinan seorang kepala daerah yang ada di tingkatannya. Terima kasih. Waktu habis, terima kasih. Berikutnya, kami beri kesempatan calon gubernur nomor urut 4 untuk menanggapi kembali dalam waktu 45 detik dimulai sejak berbicara. Merit system adalah sebuah sistem yang bisa dibangun dalam membangun birokrasi yang didasarkan pada kemampuan. Kemampuan ini didasarkan pada profesionalisme. Profesionalisme akan melahirkan sikap dasar yang bersifat melayani. Tetapi merit system akan menjadi tidak punya arti apa-apa kalau anggaran yang dikelola hanya untuk mengejar output dan outcome dari pemeriksaan BPK. Karena itulah orientasi anggaran yang dikelola harus diarahkan bagi kepentingan layanan publik yang mendasar apa yang dibutuhkan. Karena yang menjadi problem di Jawa Barat hari ini adalah banyaknya anggaran-anggaran yang semestinya digunakan untuk kepentingan masyarakat secara langsung masih digunakan untuk pengelolaan birokrasi itu sendiri. Sehingga terjadilah disparitas antar kabupaten kota. Baik Bapak, waktu Anda sudah habis. Boleh berikan tepuk tangan yang meriah untuk seluruh calon gubernur Provinsi Jawa Barat. Nanti di sesi selanjutnya giliran Cawagup yang akan bertanya kepada Cawagup lainnya. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Barat 2024.